berhubung sekarang yang pinter Yahudi, ya Yahudi yang menang. Lah kok bisa? Lah Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah ribut celana cingkrang, kan kejauhan mundurnya. Dengan pertolongan daripada Allah, doa daripada seluruh umat Islam seluruh dunia akan Palestina ini. Kita tidak boleh lagi mengkompromi dengan Israel. Kompromi dengan Amerika. Setuju tak setuju? Tak setuju? Akan pastikan kali ini peperangan melintang Israel. Mereka akan hancur selanjutnya. Anak-anaknya. Boleh tak boleh? InsyaAllah dengan pertolongan daripada Allah, doa daripada seluruh umat Islam seluruh dunia akan pastikan Islam akan tertegak di atas muka bumi ini. Israel akan hancur selanjutnya. Amerika akan hancur. Kufar akan hancur. Tuhan yang dirahmati Allah. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada video kali ini kita akan mendengarkan ceramah salah seorang Gus ya teman-teman sekalian yang sangat mengedukasi sekali. Seperti yang kalian dicuplikan tadi, kurang lebih seperti itu. Dan itu baru sedikit saja cuplikan itu ya. Teman-teman sekalian tonton sampai selesai ceramahnya ini. Anda pasti terbuka pikirannya. Bahkan mungkin, ya ini mungkin, Kandron kalau menonton mungkin akan mendapat wahyu, ya bahasa ininya ya mungkin dia akan sadar gitu bahwa orang Israel ini adalah orang yang pintar, cerdas, dan oleh mereka seluruh bangsa di muka bumi diberkati sesuai dengan janji Tuhan. Maka teman-teman sekalian saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan ceramah Gus berikut ini. Problem antara Bani Israel sama kita. Allah sudah menyelesaikan problem antara Bani Israel sama kita. Diselesaikan oleh kapan? Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Satu, kiblatnya kembali kepada Masjidil Aqsa, kita kepada Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Maka jangan ribut sana kiblatnya sana, kita di sini. Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Jadi Palestina itu punya 3 agama. Jadi kalau ribut di sana nggak usah ribut. Wah itu hancurkan Pak. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi, ya Yahudi yang menang. Lah kok bisa? Lah Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah ribut celana cingkrang, kan kejauhan mundurnya. Yang sana sudah berpikir tentang nuklir, kamu kembali berkuda dan memanah. Yang di sana sudah memikirkan bagaimana sistem perdagangan dunia, kamu masih ribut urusan jenggot. Ini kan susah. Sana sudah menjelajah, ketemu dengan umat seluruh dunia. Bahkan mereka masuk ke semua negara. Kalaupun orangnya tidak datang, pesawatnya datang, sistem finansialnya datang. Sementara kalian masih membahas masuk gereja kafir, kan aneh. Kamu mundur. Kamu masih ribut orang bawa tumpeng ke gereja musyrik lah, kan kamu aneh. Mundur, jangan kejauhan nak. Mundur itu dikit aja, jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir, kasihan kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Kamu maunya apa? Apakah kamu mau bangsamu ini semakin mundur, agamamu semakin terpuruk? Ini eranya era perbankan, jangan mundur mengharamkan bank. Kasihan umat mati tidak punya jaminan kehidupan untuk bangun industri. Jangan. Tapi itu tidak terjadi di kalangan santri. Santri tetap
Maju. Sesuatu yang sudah dilewatkan oleh para masa lalu menjadi pengingat, dan kita akan terus bergerak ke masa depan. Yang lain mundur bakas jenggot, kita sudah tidak ribut masalah jenggot. Yang lain masih membakas celana cingkrang, kita sudah tidak ribut masalah celana cingkrang. Yang lain masih ribut tentang bunga bank, kita udah nggak ribut karena kaum muslimin nggak bisa pisah dari bank. Kenapa? Pergi haji pakai bank, baca Quran butuh bank, karena percetaan Quran utang bank dulu sebelum dibeli sama negara. Nah, kalau kamu nggak suka bunga bank, ya jangan diambil bunganya kalau kamu nggak yakin. Tapi jangan kau haramkan bank, karena bank dibutuhkan oleh kehidupan manusia baru. Ibarat kamu punya istri, kalau cuma mulutnya yang cerewet, ya mulutnya jangan dipakai. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lakukan bersama. Bagaimana komentar teman-teman sekalian? Saya percaya kalian diberkati dan kalian dibuka wawasannya ya. Baik Kandrun ya, dan juga kita yang orang-orang Kristen yang paham tentang sejarah antara Palestina dan Israel. Apalagi yang tidak paham sama sekali, saya percaya dengan menonton ini akan paham, terbuka pikirannya, dia akan menjadi waras sekalipun sudah dicuci otaknya. Kecuali memang dia udah begini ya. Kalau memang otaknya udah begini teman-teman sekalian, ya sudah susah, udah nggak bisa lagi diluruskan gitu ya. Tinggal mujizat yang terjadi begitu. Tapi kalau dia masih punya rasa kemanusiaan dan tahu diri, sadar diri, dan tahu bahwa seharusnya dia tidak punya andil, dia tidak punya hak ya untuk mengutuk Israel, membela Palestina dan lain sebagainya. Tidak. Seharusnya dia akan berada di sisi yang netral. Ya, artinya tidak pro Palestina, juga tidak pro Israel. Tetapi kita sebagai negara besar seharusnya kita ada di tengah-tengah. Tapi yang terjadi bukan itu. Justru boykot produk Israel, mengutuk Israel, padahal udah jelas-jelas ini perang, bukan perang agama. Ya. Yang dikait-kaitkan itu yang orasi-orasi itu di mana-mana. Ya, saudara-saudara mereka di Palestina katanya muslimah di sana. Kita harus bantu, kita harus kasih support dan segala macam. Padahal beberapa video yang beredar juga bahwa sebenarnya bantuan-bantuan itu tidak pernah sampai kepada penduduk Palestina, tapi sampainya kepada siapa? Kepada kelompok teroris, yaitu Hamas. Karena saat ini teman-teman sekalian yang sedang berperang adalah Israel melawan Hamas. Itu fakta. Ya, itu fakta. Dan orang Israel sebenarnya santai-santai aja tuh. Ya kurang lebih seperti kita di Indonesia ini teman-teman sekalian. Ya, tidak terlalu heboh sekali. Ya. Sekarang kan pihak kepolisian kita, pemerintah kita berjuang untuk mengalahkan KKB ya yang ada di Papua. Teman-teman ya. Kita aman-aman aja tuh. Demikianlah di Israel. Semua aman-aman saja. Tapi media Kandrun, ya seperti Muhammad Hussein kemarin teman-teman sekalian, yang menyebar hoax, yang katanya Israel datang merampok, menjarah rumah-rumah daripada orang Palestina, mengusir gitu ya penduduk Palestina. Ini semua omong kosong teman-teman sekalian. Kita sudah lihat video yang beredar kok. Kita ini bukan orang bodoh. Kita ini ikuti perkembangan antara peperangan Israel melawan teroris ini. Kita ikuti semua. Jadi janganlah mudah untuk dibodoh-bodohi ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kita bersyukur dengan adanya ceramah-ceramah seperti Gus ini. Saya percaya kalau semuanya punya pemahaman, punya wawasan seperti ini, Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.